Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa usukum ala taatillah wa taati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu alam bi muradih. Shadaqallahu lazim wa shadaqa rasul nabil karim wa nanu ala zalika minas sayyidina was sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita masih senantiasa diberikan rahmat, hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita, untuk mengayunkan tangan kita, untuk mengungkapkan rasa syukur dengan melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat di masjid yang mulia ini dalam keadaan tentunya sehat walafiat. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sekaligus merupakan rukun daripada khutbah, yaitu khotib wasiat untuk diri khotib, khususnya umumnya untuk jamaah yang hadir, yaitu wasiat dengan takwa. Maka marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya keimanan dan sebaik-baiknya ketakwaan. Minimalnya dengan jalan imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi, berupaya dan dengan sungguh-sungguh untuk menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, menjadi seorang guru adalah profesi dan tugas yang sangat mulia. Guru merupakan sumber ilmu yang akan diserap oleh para murid sebagai bekal menghadapi masa depan. Dari keuletan gurulah karakter generasi muda akan terbentuk dan mewujudkan sebuah peradaban yang mulia. Guru menjadi tumpuan dalam menjadikan generasi yang berilmu dan berakhlak, sebagaimana misi utama Nabi besar Muhammad SAW sebagai guru umat Islam yang termaktub dalam hadisnya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis ini adalah bukti otentik bahwa Nabi besar Muhammad SAW lahir sebagai pembawa Islam yang penuh rahmat dan perbaikan akhlak. Dengan akhlak yang mulia ini, maka yang menjadi salah satu faktor suksesnya dakwah
Nabi besar Muhammad SAW sehingga bisa menyebar cepat di berbagai penjuru dunia. Mulianya akhlak Rasulullah, mulianya akhlak Nabi besar Muhammad SAW juga disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam hal ini kita bisa mengetahui bahwa misi seorang guru adalah bukan hanya mengajar agar para peserta didik menjadi pintar, namun guru juga memiliki tugas dan misi mendidik agar peserta didik menjadi baik. Terlebih di era modern seperti sekarang ini, dengan pola gaya hidup yang mengarah kepada hedonisme dan penghambaan kepada materi, ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang lambat laun merubah pola pikir dan perilaku masyarakat, khususnya para generasi muda. Peran dan tugas guru semakin berat untuk tidak sekedar mencerdaskan murid, namun juga membekali mereka dengan akhlak dan karakter yang mulia. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang guru haruslah senantiasa menjaga perilaku dan etikanya agar dapat menjadi contoh bagi murid-muridnya. Guru merupakan orang yang berilmu yang patut dicontoh oleh murid-muridnya. Islam adalah agama yang memposisikan seorang guru di tempat yang sangat mulia. Surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang diberi ilmu, dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, menjadi guru yang teladan merupakan sebuah keharusan, sebuah keniscayaan, dan mengenai keteladanan guru terdapat salah satu kisah antara Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan guru dari anak-anak Khalifah Harun ar-Rasyid. Suatu hari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengunjungi Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid. Beliau meminta izin untuk masuk ke rumahnya. Sampai di sana Imam Syafi'i ditemani pembantu daripada Harun ar-Rasyid untuk menemui Abu Abdus Somad, guru yang mengajari anak-anak Khalifah Harun ar-Rasyid tersebut. Si pembantu berkata kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wahai Imam, ini adalah anak-anak Khalifah Harun ar-Rasyid dan itu adalah guru mereka. Barangkali engkau berkenan memberikan nasihat kepada mereka. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pun dengan senang hati memberikan nasihat berharga kepada Abdus Somad. Hal yang pertama yang perlu diperhatikan di dalam mendidik seorang murid adalah memperbaiki dirimu terlebih dahulu. Sungguh pandangan mereka tertuju kepadamu, mereka akan mengikuti kamu dalam memandang baik buruknya sesuatu. Maka ajarilah mereka Al-Quran. Jangan kamu paksa mereka sehingga mereka jadi bosan untuk belajar. Jangan juga kamu terlalu lalai sehingga mereka meninggalkan pelajaran. Kemudian ajarilah mereka syair-syair dan hadis-hadis supaya jiwa mereka menjadi baik dan mulia. Dan janganlah kamu bawa mereka dari satu pelajaran ke pelajaran lainnya sebelum mereka benar-benar menguasai pelajaran tersebut. Kenapa? Karena banyaknya pembicaraan yang masuk ke pendengaran dapat membuat sesat pemahaman. Hadirin
jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dari nasihat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tersebut banyak poin-poin penting yang dapat dijadikan pedoman bagi seorang guru, yaitu hendaklah seorang guru menjadi teladan bagi seorang murid. Teladan dalam arti guru turut dalam mencontohkan perbuatan-perbuatan baik, tidak hanya menyuruh murid untuk melakukannya. Salah satu contoh, di sekolah ada peraturan untuk melaksanakan sholat sunnah duha berjamaah. Maka selayaknya lah guru-guru di sekolah tersebut ikut dalam pelaksanaannya, sehingga para murid antusias dalam kegiatan sholat duha berjamaah. Misal lainnya lagi adalah dalam menanamkan minat baca. Seorang guru harus memulai dari dirinya terlebih dahulu, barulah kemudian menganjurkan terhadap murid-muridnya, termasuk dalam hal kerapian dan kebersihan. Poin selanjutnya adalah ajarilah Al-Quran dan hadis kepada para murid. Juga ajarkan mereka ilmu-ilmu kebahasaan. Terakhir, ketika mengajarkan materi kepada anak, guru harus menggunakan cara yang efektif sehingga murid tidak bosan. Jangan juga berpindah-pindah dari satu materi ke materi lainnya sebelum dia benar-benar memahaminya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu berat tugas dan perjuangan seorang guru untuk mencerdaskan anak bangsa ini. Tapi jangan dicerdaskan otaknya saja, tapi tanamkan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang luhur, budi pekerti yang baik terhadap murid-murid. Dan tentunya harus dikasih contoh dulu, gurunya perbaiki dulu dari diri sendiri. Insya Allah akan diguguk dan ditiru sebagai guru. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka demikianlah nasihat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kepada guru. Guru adalah profesi yang mulia. Mereka bertugas menyebarkan ilmu kepada murid-muridnya, mengajarkan etika dan norma yang baik, sekaligus menjadi contoh dan panutan. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, keutamaan seorang guru, fadlul alimi alal abidi ka fadli alal adnakum. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Ya, artinya keutamaan seorang yang berilmu atau guru atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan atas orang yang paling rendah di antara kalian. Sungguh Allah, malaikat, penduduk langit dan bumi, bahkan semut di sarangnya, juga ikan paus, mereka semua mendoakan orang yang mengajarkan manusia kepada kebaikan. Allah angkat derajat orang yang berilman dan orang yang berilmu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila sujudu fansujudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka daripada itu, yuk senantiasa kita menjadi guru terlebih dahulu untuk diri kita sendiri. Setelah itu kita ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, dan kita ajarkan kepada murid-murid kita. Dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan diangkat derajat kita dengan keimanan kita kepada Allah, dan terus kita meningkatkan kompetensi atau kualitas daripada ilmu-ilmu agama yang kita ajarkan kepada umat Islam, terutama diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di lingkungan kita.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini semoga membawa kebaikan untuk kita semua, khususnya umat muslim, sehingga pendidikan di Indonesia banyak melahirkan pemuda dan cendekiawan yang berwawasan luas dan berakhlakul karimah. Karena sebuah kecerdasan tanpa dilandasi akhlak yang baik hanyalah kesombongan, kepongahan, dan banyak madaratnya. Maka daripada itu mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.